Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami berempat akan diskusikan tentang kenapa sih peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu sejajar dengan undang-undang, dan kita akan diskusikan tentang bagaimana sih eksistensi atau kedudukan dari peraturan desa itu sendiri. Jadi saya di sini atas nama Hendar Amrul Hekal Fikri. Saya Daman Imade Marcelino Adi Saputra. Dan saya Ilham Ananda Krista Adi. Saya Jasmine Alif Tia Budi. Oke, baik. Sekarang kita akan langsung saja mulai diskusi kita tentang kenapa sih peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu sejajar dengan undang-undang itu sendiri. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang ingin berpendapat nggak? Kenapa sih bisa peraturan Perpu ini sejajar dengan undang-undang? Ada yang ingin memberikan pendapat? Mungkin sedikit dari saya. Oke. Perpu itu mempunyai hierarkis tingkat dengan UU. Akan tetapi Perpu ini kadang-kadang dikatakan tidak sama dengan UU karena belum disetujui oleh DPR. Berarti karena belum disetujui oleh DPR, dia ini setingkat. Iya, benar. Karena ditetapkan oleh presiden itu sendiri. Benar, tepat. Jadi saudara Nanda mungkin bisa jelasin bagaimana pandangan saudara Nanda sendiri tentang sejajarnya Perpu dengan undang-undang. Jadi dapat disimpulkan bahwa undang-undang dan Perpu memiliki hierarki tingkatan yang sama. Hanya saja yang membedakannya itu ketika waktu pembuatannya. Undang-undang dibuat oleh presiden dalam keadaan normal dan meminta persetujuan DPR. Sedangkan Perpu dibuat dalam keadaan genting dan memaksa, yang memang mengharuskan untuk membuat Perpu tanpa perlu meminta persetujuan DPR terlebih dahulu. Oke, berarti saya simpulkan ya, Perpu ini dibuat dengan keadaan yang genting, sedangkan undang-undang dibuat dengan keadaan normal. Sedangkan Perpu ini bersifatnya tadi itu terbatas ya, sementara. Sedangkan undang-undang bersifat tetap. Tapi mungkin saya menambahkan ya, kalau Oke, misalnya Perpu itu kan bersifat sementara karena dibuat dalam keadaan genting dan digunakan pada saat itu juga. Tapi nantinya Perpu ini jika setelah disetujui oleh DPR akan menjadi undang-undang. Jadi makanya kenapa dia sama, karena nanti akan naik jadi undang-undang setelah persetujuan DPR seperti itu. Sebaliknya berarti iya, ya, paham. kalau tidak disetujui maka Tapi, bisa dicabut dan ya. tidak menjadi undang-undang. Ada contohnya, mungkin bisa kita lihat di kasus bom Bali kalau tidak salah. Bali. Ya benar, itu ada di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Itu kan awalnya jadi Perpu ya, atas presiden, tapi kemudian sekarang telah ditetapkan menjadi undang-undang. Itu contohnya. Ya, oke, paham. Berarti contohnya tadi konkret sekali ya, kenapa Perpu ini bisa dikatakan sejajar dengan undang-undang, karena ketika nanti Perpu ini akan ditetapkan sebagai undang-undang itu tinggal dapat persetujuan dari DPR itu sendiri. Oke. Terus ini juga ada kaitannya sesuai di pasal 22 ayat 1 UUD 1945. Jadi dalam hal ihwal, presiden ini berhak untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang seperti yang dijelaskan tadi sama Bang Marcel, sama saudara Nanda, sama saudari Jasmine. Itu presiden itu berhak untuk melakukan atau membuat keputusan pemerintah pengganti undang-undang karena dalam hal keadaan genting atau keadaan yang sangat memaksa, sehingga peraturan ini dibuat tanpa persetujuan dari DPR itu sendiri. Oleh karena itulah kenapa peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bisa dikatakan sejajar, karena hal yang sudah dijelaskan tadi oleh teman-teman kita itu. Oke, lanjut ke diskusi selanjutnya, mungkin tentang bagaimana kedudukan atau eksistensi dari peraturan desa. Mungkin dari saudara Marcel mungkin ada yang ingin disampaikan? Tadi pertanyaannya eksistensi ya. Ya. Eksistensi peraturan desa ya. Ya. Ya kan terus. Ini sekarang saya bingung bro masalahnya. Enggak apa sih yang membahas nih Oke, mungkin Ya, saya mungkin bisa pantik sedikit ya.
Jadi peraturan desa itu kalau saya pribadi ya sebagai bahasanya moderator di sini atau yang mengarahkan arah diskusi ini, peraturan desa ini bisa saya katakan itu sebagai peraturan perundang-undangan. Karena kenapa? Karena itu bersifatnya tertulis. Itu yang pertama, bersifat tertulis. Kedua, dibentuk oleh lembaga yang berwenang seperti perangkat desa. Itu di bawah naungan dari kelurahan atau pemerintah kota atau pemerintah provinsi itu sendiri. Terus yang ketiga, bersifat abstrak. Dan yang terakhir itu peraturan desa ini itu tidak bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Jadi bisa saya katakan peraturan eksistensi atau kedudukan peraturan desa ini itu sama dengan peraturan perundang-undangan karena sifat-sifat yang tadi saya sebutkan tadi itu. Mungkin dari saudara Marcel bagaimana? Menurut saya peraturan desa ini merupakan ujung tombak pemerintahan di Indonesia yang memiliki pemerintahan sendiri yang otonom, dalam artian otonom. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, maka pemerintahan desa ini diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan desa sebagai salah satu produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD. Yasmin, mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait kedudukan dari peraturan desa? Oh iya, jadi saya mau menambahkan sedikit dari pendapat saudara Marcel tadi tentang otonom atau hierarki sebenarnya yang saya mau bahas tentang hierarki peraturan desa. Jadi menurut undang-undang tadi nomor 12 tahun 2011 yang setelah diubah itu peraturan desa itu tidak ada lagi di dalam hierarki sebenarnya. Nah, tapi mengapa tetap ada? Karena sekarang peraturan desa itu sudah masuk ke peraturan daerah kabupaten atau kota. Karena ruang lingkup dari peraturan daerah itu sendiri telah dibatasi sebatas kabupaten kota. Jadi dia berada di bawah pemerintah daerah. Mungkin saya ingin dengar dari pendapat dari saudara Nanda tentang kekuatan hukum dari peraturan desa ini sendiri itu bagaimana sih, saudara Nanda? Oke, baik. Tadi kan sesuai pertanyaannya bagaimana eksistensi peraturan desa. Jadi menurut saya peraturan desa ini mempunyai kekuatan hukum. Karena peraturan desa sebagai peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oke, berarti bisa kita simpulkan bahwa kedudukan peraturan desa ini itu di bawah dari peraturan daerah itu sendiri. Dan kekuatan mengikat kekuatan hukumnya itu bersifat mengikat juga sejajar dengan peraturan undang-undang ya. Oke, baik kalau gitu. Mungkin ada di sini teman-teman kita bisa sama-sama sebutkan mungkin hierarki dari apa ya bahasanya? Dari unit pemerintah tertinggi sampai dengan unit pemerintah paling urutannya dari yang tertinggi. Dari yang pertama apa? Mungkin Undang-Undang Dasar 1945 udah pastinya sudah pasti. Terus yang kedua? TAP MPR. TAP MPR atau ketetapan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Terus yang ketiga? Undang-undang atau Perpu. Undang-undang atau Perpu yang sudah kita jelaskan tadi. Iya. Apa Perpu atau undang-undang ini itu sejajar karena dibuat dalam keadaan genting dan juga ini ada kaitannya dengan keputusan dari presiden atau DPR itu sendiri. Terus yang keempat apa? Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Terus yang kelima? Itu peraturan presiden. Peraturan presiden. Terus yang keenam? Ada provinsi. Peraturan provinsi. Baru di bawahnya kabupaten, kota dan seterusnya. Oke, mungkin sekian diskusi dari kami. Saya ada Amru di sini. Ada siapa? Marcel. Ada saudara dan saudari Jasmine. Oke, sekian diskusi dari kami tentang yang pertama tadi kita berdiskusi tentang kenapa sih peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu sejajar dengan undang-undang. Terus yang kedua juga bagaimana sih kedudukan dari peraturan desa itu sendiri dan sudah kami diskusikan. Semoga teman-teman yang menonton bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari diskusi kami dan itu bisa diaplikasikan di kegiatan-kegiatan di perkuliahan umum di pemerintahan desa yang diajarkan oleh Pak Joni. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh, Santi. Dadah.